lagi kisah edan nih para warga. Kisah ini datang dari negeri tetangga kita, Malaysia. Ceritanya ini orang pengen banget jadi superstar, pengen jadi penyanyi terkenal. Lama-lama dia malah banting setir jadi dukun. Dan bukan cuma itu aja, ada kisah kriminal horor yang terjadi setelah dia menjadi dukun. Jadi penyanyi kagak, jadi dukun juga gagal. Akhirnya dia malah dapat hukuman gantung. Gak pakai lama, yuk kita mulai ceritanya. Mona Fandey punya nama asli Maznah Ismail. Dia ini adalah penyanyi pop kebangsaan Malaysia. Lahir pada tanggal 1 Januari 1956. Dari kecil Mona Fandey emang pengen jadi penyanyi terkenal, pengen jadi public figure. Makanya dari usia muda dia udah mulai terjun ke dunia tarik suara. Mulai dari nyanyi sampai menari, bekal buat dia masuk ke dunia hiburan. Singkat cerita, Mona menikah dengan Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman atau Afandi. Suaminya ini adalah seorang pengusaha dan dia mendukung banget tuh karirnya si Mona. Istilahnya dimodalin deh tuh karirnya, biar masuk ke acara-acara TV juga, biar terkenal di dunia hiburan. Pada awal karirnya, usaha ini cukup berhasil. Dimana di tahun 1987 dia merilis album pertamanya nih yang berjudul Diana 1. Album ini cukup laku di pasaran Malaysia dan dia mulai terkenal lewat lagunya yang berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini. Dari situlah dia mulai pakai nama panggung Mona Fandey. Penasaran gak lagunya kayak apa? Nih kita dengerin sebentar ya. Ku nyanyikan lagu ini. Ya oke. Nah, seiring waktu, walau sudah dibantu suaminya untuk promosi dan tampil di acara-acara hiburan, sayangnya karir Mona sebagai penyanyi nggak bertahan lama. Lama-kelamaan, karirnya makin redup karena kalah bersaing dengan penyanyi-penyanyi lain. Karena udah nggak dilirik lagi sebagai penyanyi, Mona ini mundur teratur dari dunia hiburan. Suatu hari, entah kesambet apa, Mona ini bisa-bisanya ngide untuk melakukan pekerjaan lain. Dia banting setir. Berat kan tuh banting setir? Banting kiri apa banting kanan? Bukan. Dia banting setir alias alih profesi. Yang tadinya seorang penyanyi jadi Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Itu lagu cocok banget ya buat si Mona. Nah, demi mendukung karirnya sebagai Mbah Dukun alias Bomoh, Mona ini gak tanggung-tanggung. Dia sekalian berguru ilmu hitam dan juga ilmu goib. Konon katanya Mona pernah berguru ke Indonesia dan juga ke Thailand untuk memperdalam ilmu-ilmunya. Mona dan suaminya pun bekerja sama dalam menjalankan bisnis mistis ini. Mulailah mereka membuka praktek dukun. Mona yang memang pernah dikenal di dunia hiburan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan klien atau pelanggan-pelanggan. Kliennya juga gak kaleng-kaleng, mulai dari artis sampai pejabat pemerintahan. Ada yang minta tolong supaya karirnya maju, minta pengasihan, minta diobatin, yang kena santet, yang kena guna-guna istri muda. Pokoknya semua masalah bisa diatasi sama dukun Mona. Karena dia tahu kliennya orang-orang tajir, dia mematok harga mahal banget. Mungkin khasiat dari jimat-jimatnya si Mona ini emang manjur ya, atau gimana gitu. Tapi yang jelas dalam waktu singkat, bisnis mistis mereka ini berkembang dengan pesat. Mereka makin terkenal, makin kaya coy. Kabarnya dari praktek dukun itu mereka bisa membeli rumah-rumah mewah dan juga mobil-mobil mahal. Wah, pokoknya berubah dah kehidupan mereka. Para warga ada yang tertarik jadi dukun juga. Kesuksesan dan nama besar mereka sebagai dukun terus berlanjut nih. Sampai pada tahun 1993, praktek dukun Mona didatangi oleh seorang politisi bernama Mazlan Idris. Karir politik Datuk Mazlan Idris ini emang lagi melesat dan dia meminta bantuan dukun Mona agar bisa meraih posisi penting di pemerintahan sebagai Menteri Besar Pahang. Namanya juga klien gede ya kan? Mona pun bersedia membantu Datuk Mazlan dengan memberikan jimat berupa tongkat dan songkok alias peci. Yang kata dukun Mona, dulunya tongkat dan songkok itu merupakan kepunyaan Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno.
Jimat ini digadang-gadang akan membuat Datuk Mazlan menjadi orang yang kuat sehingga dia pasti bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya. Datuk Mazlan pun terbuai dengan kata-kata sang dukun. Dia setuju untuk membayar jimat tersebut walau dengan harga mahal, yaitu 2,5 juta ringgit Malaysia atau sekitar 8 miliar rupiah. Pantes cepet kaya ya. Nah, karena 2,5 juta ringgit Malaysia itu adalah nilai yang fantastis, Datuk Mazlan ini bayar pakai DP dulu sebesar 500.000 ringgit Malaysia dan memberikan juga 10 sertifikat tanah miliknya sebagai jaminan atas uang sisa pembayarannya nanti. Sesudah melakukan kesepakatan, pada hari yang sudah ditentukan, Datuk Mazlan pun datang ke tempat praktik dukun Mona untuk melakukan ritual. Sebelumnya, Datuk Mazlan ini disuruh bawa uang sebesar 300.000 ringgit Malaysia yang katanya bakal dilipat gandain sama si dukun Mona. Di tempat itu, Mona dan suaminya menjalankan aksinya dibantu dengan asisten mereka yang bernama Juraimi. Sesampainya di tempat praktik dukun Mona, Datuk Mazlan pun menjalani ritual mandi kembang. Kemudian dia diminta untuk berbaring di lantai dengan mata yang tertutup sambil menunggu uang jatuh dari langit. Itu tuh uang yang 300.000 ringgit Malaysia tadi yang mau dilipat gandain. Sementara itu dukun Mona menabur kembang-kembang di sekujur tubuh Datuk Mazlan. Udah nunggu beberapa saat, duit dari langit kagak turun-turun. Yang turun adalah kapak yang turun dari tangan Juraimi. Kapak itulah yang mengeksekusi kepala Datuk Mazlan. Bukan cuma tubuh dan kepalanya Datuk Mazlan yang terpisah, dukun Mona, Afandi, dan Juraimi memisah-misahkan tubuh Datuk Mazlan dan juga menguliti beberapa bagian tubuh tersebut. Kemudian Juraimi pun mengubur jasad Datuk Mazlan di lubang di sebuah gudang rumah kosong yang belum selesai dibangun. Dan setelah kejadian mengerikan itu, mereka bertiga pun melanjutkan hidup mereka. Kayak merasa nggak ada yang salah gitu. Malah Mona dan suaminya ini foya-foya coy. Mereka beli mobil Mercedes-Benz, beli handphone, beli perhiasan, beli baju-baju mahal, beli perabotan rumah. Semuanya tuh pakai duit cash. Dan gak lupa juga nih si Mona sekalian oplas alias operasi plastik di Tungsin Hospital. Sementara mereka berdua hedon, yang sedih mah si Juraimi coy. Masa dia dikasih upah cuma 300.000 ringgit Malaysia atau sekitaran 1 juta rupiah. Ini sih ibarat kata gaji di bawah UMR tapi kerjaannya rangkap 3. Tapi akhirnya masa foya-foya mereka berakhir juga. Pada tanggal 2 Juli 1993, Datuk Mazlan dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah diketahui melakukan penarikan uang sebesar 300.000 ringgit Malaysia dari beberapa bank di Kuala Lumpur. Karena Datuk Mazlan ini adalah seorang politisi terkenal, kabar ini pun menjadi sorotan berita di berbagai media Malaysia. Saat itu, nggak ada petunjuk yang bisa membantu pengungkapan kasus hilangnya Datuk Mazlan. Jasadnya kan juga udah dikubur tuh sama si Juraimi. Ya pasti sulit lah buat ditelusuri. Sampai pada tanggal 13 Juli 1993, emang udah jalannya ini kasus terungkap nih. Si Juraimi ketangkep polisi, tapi bukan karena ketahuan jadi pelaku eksekusi, melainkan karena tersangkut penggunaan obat-obatan terlarang. Dari situlah Juraimi mulai diinterogasi polisi. Dan akhirnya Juraimi yang masih di awang-awang karena dibawa pengaruh narkoboy mengakui kalau dirinya, dukun Mona, dan Afandilah pelaku eksekusi Datuk Mazlan. Dan pada tanggal 22 Juli 1993 akhirnya kepolisian menemukan jasad atau potongan tubuh Datuk Mazlan. Setelah Juraimi menunjukkan tempat dikuburkannya jasad tersebut, potongan-potongan tubuh Datuk Mazlan ditemukan sampai 18 bagian, sedangkan sisanya tidak diketahui. Nah ini nih, ada rumor yang menghebohkan nih. Kabarnya sisa-sisa potongan tubuh Datuk Mazlan dimakan oleh dukun Mona dan Afandi. Ya namanya juga rumor ya, belum ada bukti yang jelas. Di tempat itu ditemukan juga beberapa parang dan kapak yang dijadikan sebagai barang bukti.
Dan pada tanggal 12 September 1994, sidang atas kasus ini pun dimulai di Pengadilan Tinggi Temerloh. Mereka bertiga berhadapan dengan 7 orang juri dan akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa Datuk Mazlan. Dalam proses persidangan, Mona Fandey ini menjadi sorotan publik. Bukan cuma karena dia seorang pelaku kriminal, tapi perilaku-perilakunya yang dinilai aneh. Bayangin nih, mana ada sih orang yang lagi mau disidang pakai baju dengan warna-warna mencolok, fashionable, terus dia juga ceria gitu dengan makeupnya. Yang bikin merinding adalah dia tuh terlihat sangat ramah, tebar senyuman. Tapi mohon maaf nih ya, senyum-senyum yang begitu tuh yang menurut gue bikin auranya makin serem coy. Pokoknya dia sama sekali gak kelihatan seperti seorang terdakwa. Malah kelihatan seperti orang yang suka akan perhatian publik yang sedang menyorot dirinya. Narsistik apa gimana ya si Mona ini? Setelah melalui 65 persidangan, hakim pun mendakwa mereka. Dan mereka bertiga pun divonis hukuman gantung. Masih ada lagi nih kelakuan aneh si Mona. Setelah mendengar putusan vonis, Mona Fandey merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Malaysia. Bukannya menyesal atau minta maaf, dia malah merasa senang. Ngeri gak sih orang modelan begini? Pada tahun 1999, mereka bertiga mengajukan banding, tapi ditolak oleh pengadilan. Dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 2 November 2001, hukuman gantung pun dilaksanakan. Ada satu hal lagi nih yang menurut gue nggak kalah serem dari eksekusinya itu sendiri. Sebelum eksekusi hukuman gantung, Mona Fandey sempat mengucapkan sebuah kalimat yang membuat banyak orang percaya kalau Mona ini mungkin mengalami delusi tentang kekebalan. Mungkin karena kebanyakan ritual kali ya. Dan kata-kata terakhir Mona Fandey tersebut adalah, "Saya tidak akan pernah mati." Itu tadi cerita tentang Mona Fandey yang kehidupannya berubah drastis. Dari nyanyi malah jadi dukun. Tadinya baca lirik lagu, akhirnya malah baca mantra-mantra. Cerita Mona Fandey ini juga menginspirasi film-film horor. Salah satu yang terkenal adalah film horor Malaysia di tahun 2006 berjudul Dukun. Ya para warga, makasih udah nemenin gue bahas kasus ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan informasi yang kurang tepat ataupun penyampaian gue yang kurang pantas. Yang subscribe gue doain rezekinya ngalir terus, amin. Lanjutkan, merdeka atau mati.